materi pelajaran kita pada pertemuan kita di kelas 10 ini pada mata pelajaran akidah akhlak. Jadi sebelum kita mulai saya bisa instruksi dulu. Semuanya sudah siap belajar ya? Siap. Siap ya? Oke, siap. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Ya, sebelum kita mulai. Ya, saya absensi dulu kehadiran ini. Mudah-mudahan semuanya sehat semua dan hadir ya. Azkia Putri Hidayah. Oke. Alia Rahmadani. Sakit ya? Sakit apa? Panas, Ustaz. Panas. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan semua. Amira. Izin. Ananda. Duduk. Oke, hadir ya. Akila Kisti. Iya. Jayati. Ya. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti kita diberikan pemahaman yang sempurna dan diberikan dan bisa kita amalkan apa yang telah kita pelajari. Adra ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabi muqarrabin wa an taj'alana min ulama'ika alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita akan mulai kepada tema kita yaitu tentang fungsi Al-Qur'an ya. Di sini nanti akan kita bahas adalah terkait tentang hubbud dunya. Kira-kira tahu apa makna hubbud dunya? Apa hubbud dunya itu sebelum Cinta kepada cinta dunia ya, cinta terhadap dunia ya, hubbud dunia ini cinta dunia. Kemudian materi berikutnya adalah di sini hasad ya. Hasad ini apa? iri Hati. Kemudian kalau takabur sombong, ya, pamer. sudah bisa semua ya. Alhamdulillah. Tujuan kita pelajari ini adalah supaya pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak tercela, hubbud dunya, hasad, ujub dan riya ya. Kemudian menyebutkan dalil yang melarang akhlak tercela, hubbud dunya, hasad dan ujub, riya ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari sifat akhlak tercela itu hubbud dunya, hasad ya, kibar dan ujub dan riya ini. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan bahaya akhlak tercela. Ya, yang pertama kita lihat hubbud dunya. Ya, hubbud dunya ini adalah pengertiannya. Hubbud dunya berarti cinta dunia. Apa itu hubbud dunya? Yaitu menganggap harta benda adalah segala-galanya. Ya, dan membutuhkan segala-galanya. Ini merupakan salah satu penyakit hati. Ya, karena kalau udah orang cinta dunia, teringat kepada hadis Nabi itu hubbud dunya ya. Hubbud dunya karena kita sebagai umat atau seorang makhluk hidup yang di dunia kita hanya sementara. Jadi segala sesuatu ini sejatinya adalah merupakan sifat titipan saja. Hanya berupa titipan saja. Jadi tidak ada yang kekal. Ini adalah hubbud dunya. Pertama kita lihat adalah hubbud dunya, yaitu satu cinta dunia. Ya, cinta dunia tentunya nanti akan berkaitan tentang apa saja yang ada di dunia. Kira-kira apa? Pertama, ciri-ciri orang yang hubbud dunya. Ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira sebelum kita lanjut ke materinya? Ada yang bisa menjawab ciri-ciri seperti apa orang yang cinta dunia? Silakan. Ya. Orang yang hubbud dunya tuh biasanya bakal gila, dia gila banget sama harta, dia halalkan segala cara buat dapetin harta yang dia mau.
Iya. Jadi cinta dunia itu di sini tadi contohnya itu adalah gila sekali, artinya rakus terhadap dunia, ya, rakus terhadap dunia, ingin memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ini termasuk hubud dunia, termasuk cinta dunia. Jadi nanti ketika dia ingin memperoleh apa yang diinginkannya itu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya itu, walaupun jalan yang ditempuh itu dia tidak baik, ya, dengan jalan apapun asalkan tujuan tercapai. Berikutnya ini ciri daripada hubud dunia. Yang kedua adalah pengertian daripada hasad. Hasad, apa makna daripada hasad? Hasad artinya apa? Dengki, ya. Maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Biasanya itu di rumah, ya, di tangga-tangga sebelah. Kadang kalau kalian lihat itu memiliki, lihat dia punya motor, ingin motor yang itu, ingin kalian punya juga, ya. Kemudian punya orang motor baru, itu digunjing, dari mana dapatnya? Jangan-jangan dia hasil korupsi. Kemudian yang itu dibeberkan ke tetangga sebelah, ngomong-ngomongin orang. Ini termasuk daripada orang yang iri hati. Nah, ini namanya hasad. Adapun ciri-cirinya kira-kira apa? Ciri-ciri ada yang bisa jawab? Ya. Ciri-cirinya tuh misal nih orang ini punya kayak kesenangan gitu, kayak dia tuh mendapatkan nikmat gitu. Terus orang yang hasad nih kayak bakal merasa, apa sih kok dia dapat terus saya enggak. Gitu. Ya. Itu ciri-ciri orang yang hasad. Oke, kita kasih aplaus dulu buat saya atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita merasa kayak tidak suka akan kenikmatan yang orang lain itu dapatkan. Oke, kasih aplaus dulu buat Isma. Oke. Ciri dari bahaya. Pertama ini bahaya hasadnya sekarang. Ya. Bahaya hasad adalah salah satu sifat yang buruk ini. Kemudian samping hasad ini juga bakal merusak daripada tatanan hidup. Berikutnya adalah orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak akan pernah merasa bahagia. Kebahagiaan yang sejatinya udah di depan matanya itu hilang seketika. Kenapa? Ditutupi oleh rasa iri hati dan dengki hasad ini. Kemudian apa? Berikutnya mengarah kepada perbuatan maksiat. Akhirnya untuk mencapai tujuannya ini kadang-kadang dia itu dengan cara yang tidak baik. Akhirnya itu mengarah kepada sesuatu yang maksiat. Berikutnya takabur. Takabur ini dari bahasa Arab itu kabbaro, ya. Nah, yang artinya nanti di sini secara etimologi berarti ujub. Ya, ujub, kata ajabah, kagum, terheran-heran, ya, sombong. Ya, kalau bahasanya itu sombong, ya, menampilkan keagungan diri. Misalnya biasa kalau cewek-cewek bersolek merasa cantik itu pasti di depan orang lain itu bersolek-solek. Supaya apa? Supaya lihat, oh nih, lihat nih, gue lagi cantik gitu, saya orang cantik. Biasa seperti itu. Kemudian bahaya daripada takabur. Bahaya daripada takabur ini dampak negatif dari bahaya takabur itu yang pertama menyebabkan timbulnya rasa sombong takabur. Kemudian yang kedua, bila seorang sudah dihinggapi penyakit ujub dan takabur, maka akan bahaya ujub dan takabur itu sendiri akan muncul, ya. Kemudian membuat orang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya, ya, bahwa dia sebagai makhluk hidup, sebagai seorang hamba, ya, karena dia lupa akan karena kemewahan yang dimiliki, kelebihan yang dimilikinya, akhirnya dia lupa bahwa dia itu sebagai seorang hamba ciptaan Allah, lalai dia daripada mengingat Allah. Nah, ini juga tidak baik. Adalah ini riya, ya. Riya adalah mengerjakan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Ini bahaya riya. Yang terkadang riya itu juga nanti dapat mengakibatkan orang menjadi syirik, ya, karena riya, ya. Karena riya ini orang bisa jadi syirik. Ini penyakit hati juga namanya.
ya, riya. Kemudian bahaya riya itu akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya. Kenapa bahaya riya ini? Yang pertama, merasa hampa dan kecewa dalam batinnya, karena bisa saja nanti ketika dia ingin niatnya supaya dipuji, ternyata nggak dipuji. Susah juga. Akhirnya apa? Udah capek-capek gini lagi, ternyata nggak ada pujian, nggak ada apresiasi. Nah ini susah. Jadi penyakit batin. Kemudian berikutnya yang kedua adalah muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Akhirnya ikhlasnya hilang. Oke, ini sudah terakhir ya, sudah 4 tadi poinnya, yang terakhir adalah riya. Oke, setelah kita pelajari materi ini, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah semua paham ya? Paham semua ya? Alhamdulillah semua sudah paham. Jadi kalau begitu besok untuk tugasnya tugas kalian itulah identifikasi tanpa sekitar lingkungan, baik di rumah atau di sekolah. Ya, besok Pak Guru akan cek ya, pada pertemuan berikutnya hasil temuan kalian daripada apa materi yang sudah kita pelajari, baik kita takabur hubud dunia, takabur, ujub, riya. Ini nanti setelah itu dipresentasikan ya, baik ciri-cirinya dan bahayanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.